Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita baca Quran sampai 12.30 insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Waktu ke bawah ya, maaf ya. Saya ulang. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Ada yang buat terjemahan Bu? Dari 62 sampai 63. Ada. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberi kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, di sini arti allafa, banyak di sini allafa ya. Allafa itu artinya menyatukan ataupun melembutkan. Ya. Jadi kalau ada orang keras hati, maka kita hubungi Allah dengan menyebut, ada doa populer ya, jadi mungkin saya kira hafal semua. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, ya,
tsabbit qalbi, maka kuatkanlah hatiku atas agamamu. Nah, kemudian arti allafa di sini bisa juga nanti kalau kita misalnya punya teman yang hatinya keras, atau mungkin bos kita ya Bu ya, bos kita, tetangga kita, teman kita yang hatinya keras pada kita hubungi Allah dengan menyebut atau memanggil ya Latif, ya Latif, ya Latif itu artinya apa? Allah yang maha lembut, melembutkan hati-hati yang keras. Ya, kita kalau misalnya ingin seseorang, siapapun lah, anak kita, teman kita, bos kita, ya, yang selalu kasar dengan kita, hubungi Allah dengan memanggilnya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah yang maha melembutkan hati-hati hambanya. Kalau kita menyebut ya Latif, ini artinya kita berdoa semoga Allah melembutkan hati kita dan hati orang yang kita maksudkan. Ya, bila perlu kita boleh membayangkan ya orang yang kita doakan itu. Misalnya bos kita ini cerewet, cetus, apa lagi Bu? Judes, apa lagi? Dan macam-macam. Ketika kita menyebut ya Latif, bayangkan mukanya ketika dia cetus. Ngerti ya Bu ya? Sambil berharap kepada Allah semoga dilembutkan. Ya Latif, kita bayangkan mukanya. Dan ada doa pelembut hati ya, yang saya kira sebagian ibu-ibu hafal semua, itu saya sering sebutkan. Ada namanya doa Nabi Daud. Masih ingat tuh? Doa Nabi Daud. Ada masih? Allahumma layyin li, kemudian disebutkan nama orangnya. Ya Allah, lembutkanlah untukku qalba, hatinya siapa? Ya. Allahumma layyin li, layyin li qalba, Chang Ching Chong, namanya Chang Ching Chong. Qalba itu hati, hatinya siapa namanya disebut ya. Qalba titik-titik li qalba titik-titik kama layyanta lidawud al-hadida, lidawud Nabi Daud, lidawud al-hadida, lidawud al-hadida, pakai hadida. Allahumma layyin li qalba, siapa namanya lah kita sebutkan ya. Qalba kama layyanta lidawud al-hadida, lidawud al-hadida. Allahumma duh Gusti, Allahumma layyin, lembutkanlah, li bagiku, karena mungkin kasarnya ke kita, maka menyebutnya li bagiku. Ya, kan ada, saya baru terima SMS WhatsApp kemarin ya. Ada teman kita yang sudah pulang di Indonesia. Anaknya tuh ya Allah, ya, masa tukang marah-marah, tukang banting katanya Pak, banting berulas, banting keliling, ya.
Cooker ibaratnya dibanting. Line in. Mekanik di sini duduknya. Jadi biar enggak itu. Coba digoyang-goyang. Itu kan restart juga coba. Kok mati? Nah ini nih hati ini. Ya. Kolga. Jadi gara-gara hati ini, makanya hati harus sering ditata, sering diurus, sering diservis, sering dipelihara, ya. Maintain, manage setiap saat, dicas, nah, ya. Ya. Kalau nggak keras terus, ya. Kalau sudah keras, dapat, ya. Hidup ini nggak berarti, nggak enak, nggak enjoy hidup. Ya. Baik, setelah kolba disebutkan namanya siapa ya, ya. Kama layyanta, kama itu artinya sebagaimana, kama sebagaimana, layyanta engkau lembutkan, ta itu engkau, maksudnya Allah, kita berdoa, ya. Sebagaimana engkau lembutkan ya Allah, li itu untuk atau bagi Daud, Nabi Daud, al-hadida, baju besi. Nabi Daud itu kalau pakai baju besi kayak baju kita, lipat-lipat, ya, besi, bayangin. Tapi Nabi Daud, ya, dengan kurnia Allah seperti kain biasa, ya, tukang besi Nabi Daud, ya, dan bisa lipat-lipat besi. Zaman sekarang waduh susah ya. Tapi itulah keistimewaan Nabi Daud ketika itu. Jadi walaupun sekeras besi, ya, kalau Allah ingin melembutkan, ya gampang banget, ya. Makanya harus menghubungi Allah. Sekeras apapun, contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hatinya lebih keras daripada besinya Nabi Daud, ya. Iya, sebelum masuk Islam, ya, bencinya luar biasa pada Nabi Muhammad, ya, dan ingin membunuh, ya. Tapi karena Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada salah seorang dari dua Umar. Ada namanya dua Umar, orang yang keras-keras semua kepada Nabi, ingin bunuh, ya. Tapi Nabi minta kepada salah satu Umar, ya, yang dengan satu Umar itu akan menjadi aman semua negeri, ya. Kedua Umar itu, yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua Amru atau Umar bin Hakam Abu Jahal, ya. Jadi orang yang paling musuh bebuyutan itu, kalau menjadi teman, didoakan menjadi teman, wah, menjadi pendukung yang setia. Ngerti ya dia? Sayyidina Umar itu musuh bebuyutan Nabi, tapi ketika menjadi teman, menjadi pendukung paling setia. Nah, ya, makanya kalau ada orang memusuhi kita, doakan semoga dia berubah hatinya, ya. Kalau dia menjadi baik, dia akan menjadi pendukung kita. Dulunya membenci kita, ya. Terus pokoknya bencinya setengah mati. Sudah baca ya ayat terakhir, ayat yang ke-200, makanya harus hafal. Ayat terakhir, ayat yang ke-200. Apa bunyinya? Surat Al-Imran. Al-Imran itu surat nomor 3. Bila dulu harus dihafal ya, Al-Anfal surat nomor berapa gitu loh. Udah setahun lebih nih, masa nggak hafal sampai nomor 8. Al-Fatihah nomor berapa? 1. Al-Baqarah terus 3. Al-Imran 3. Nah, tempatnya perempuan, An-Nisa. Habis An-Nisa apa bu? Al-Maidah itu yang kelima. Keenamnya
Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu ya dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siap dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, jadi kalau kita ingin jadi orang beruntung, sukses, berjaya, ya, menang, itu ya, menang di dunia dan akhirat. Syaratnya ada 4 dalam ayat ini. Ada berapa tuh? 4. Ini memanggil kita semua ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang kamu beriman. Kita manggil kita nih Allah. Kita yang sedang ada di masjid mana? Wancai ini dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat ke-200. Ya. Wahai jamaah apa? Senin, gitu loh maksudnya. Isbiru, sabar. Tadi tit mati, ya sabar. Yan loy. Nah, bahasa Kantonisnya masa tadi. Yan loy. Yan boy. Yang lo itu sabar. Sabar. Kalau Bersabarlah. Nah, ya. Ada apa-apa? Sabar. Anak pada banding kelas, sabar. Sabar ya. Iya. Tapi ada juga suami atau istri yang ngamuk kepada suaminya ya. Karena dilihat HP-nya banyak cewek-ceweknya. Akhirnya bandingi piring gelas. Tapi bandingnya pinter. Yang murah-murah gelasnya. Piring yang mahal dia nggak berani nyentuh. Yang murah prak. Wah, suami sampai lari. Ya, jadi sabar, isbiru, sabar. Wasabiru, kita sudah sabar tadi ya. Disuruh perkuat kesabarannya, tiba-tiba ada ujian lebih berat lagi. Ya, tambah sabar gitu loh. Ya, kita sudah sabar. Ada ujian lebih berat lagi, ya diperkuat kesabaran. Itu wasabiru. Warabitu, apa rabitu? Berjaga-jaga dari perbuatan yang tidak baik. Nah, artinya berhati-hati di situ dengan menguatkan hubungan kita dengan Allah. Itu close contact. Nah, bahasa Jepangnya close contact. Apa close contact? Hubungan yang dekat dengan Allah. Dimanapun kita berada harus robitu, mengadakan hubungan dengan Allah, menghubungi Allah. Enak tuh, orang yang selalu menghubungi Allah itu enak. Kayak kita di majelis pengajian ini termasuk kita ini menghubungi Allah, zikrullah, majelis ilmu, ya. Makanya beda pikiran hati kita sekarang ini dengan malam tadi. Masih enakan mana Bu? Sekarang apa malam tadi? Betul? Anda merasakan begitu? Nah, ini karena kita sedang dekat dengan Allah, ya. Hidup berjamaah itu indah, enak, ya. Tapi berjamaah orang yang baik-baik, kumpulan yang baik-baik, ya. Baru ketemu aja hilang semua mumetnya, Bu. Ya, teman-teman assalamualaikum, senyum ya, Bu ya. Hilang semua mumet, Bu. Tapi kalau sendirian, wah sudah banyak setannya situ. Ya Bu ya. Makanya dengan berjamaah itu indah. Salat berjamaah ngilangin semua mumet tuh. Ya, kalau ke masjid itu paling enak itu. Ya. Ya, bisa subuh, wah enak banget hilang. Permasalahan dunia ini nggak ada. Ya, habis semua itu ya. Ya, enak, tenang. Ya. Jadi panjenengan kalau mumet, kepalanya puyeng, pusing, mikiri macam-macam, datang ke majelis taklim. Ya, nggak perlu beli apa, Bodrek, Panadol, Paracetamol, Paragrip, dan lain sebagainya. Warabitu wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Dengan begitu Anda akan menjadi orang yang apa tadi?
beruntung, sukses, berhasil, menang. Nah, dengan penuh. Baik, jadi sampai mana? M ini bukan lagi. Ayat berapa tadi? Al-Anfal Al-Anfal sekarang 64. 64. Oh, ya, satu ayat lagi. Ya ayyuhan nabi. Baca. Ya ayyuhan nabi Hasbukallah hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya, terjemahkan lagi 64. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. ya, ingat, kita punya pelindung yang luar biasa. Orang yang beriman itu pelindungnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman itu sebenarnya harus paling imunnya kuat. Orang beriman itu namanya imun, gitu ya. Iman, imun, aman, amin. Ya. Iman, imun, dan ini dibuktikan oleh para tenaga medis. Antara orang yang beriman ketika sedang di rumah sakit dirawat dengan orang yang tidak beriman, itu lebih enak ngatur orang beriman. Iya, lebih tenang wajahnya waktu di rumah sakitnya itu ya, nggak macem-macem ya. Atau orang nggak beriman, takut mati soalnya. Takut hartanya siapa yang orang beriman ya pikir ya, makanannya bersih ya, pakaiannya bersih karena mau sembahyang ya. Iya, orang nggak beriman, ya ampun, kencing ya nggak bersih ya. Buat orang beriman harus bersih. Makanya tenaga medis lebih suka merawat orang-orang yang beriman, ya, selalu bersih, nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah teriak-teriak. Lebih enak dan dia lebih kuat, lebih cepat sembuhnya. Kenapa? Karena dia menghubungi Allah terus yang memberikan kesembuhan. Ya. Allahumma antas syafi. Apa bacanya itu? Minta kesembuhan. La sifa'a illa sifa'uka Sifaun ma yughadiru saqoma. sakoma. Nah, ya, orang yang sakit yang beriman ya, di samping dia minum obat, oh dia ada tempat bergantungnya lagi yang lebih hebat dari obat. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imunnya lebih tinggi ya, lebih tinggi, tidak gampang terserang penyakit ya. Karena masalah penyakit itu dari hati. Pada awalnya dari apa? Dari hati ya. Panjenengan misalnya dibentak seseorang, kalau panjenengan orang beriman ketika dibentak ikhlas ridho, sakit apa enggak? Enggak sakit, malah dia mendoakan ya, ya Allah, orang ini bentak-bentak aku, mudah-mudahan dia sadar gitu ya, menjadi baik hatinya, akhlaknya ya. Dan dia berhusnudzon. Mungkin yang bentak-bentak aku itu dia baru berantem dengan bosnya, nah, kayak gitu ya dia. Atau mungkin kalau dia perempuan, kedatangan tamunya baru-baru sehingga dia marah-marah terus, pernah kayak gitu tuh. Iya, panjenengan tiap bulan ini ya. Iya, ketika didatangi tamunya, oh serba salah, ya Bu ya. Pengennya apa? Marah. Saya sih nggak pernah mengalami, jadi nggak tahu. Kata orang. Nah, ya. Jadi kita ini harus berpikiran positif. Ya. Maka enak, tidurnya enak, makannya juga enak.
Tapi kalau kita nggak terima dibentak itu tadi, wah sudah mulai kepalanya nyut-nyut, hatinya nyesek. Kurang ajar, mbak ini kok kurang ajar banget. Kurang ajar, ngomong kurang ajar terus itu ya. Iya. Sehingga memberikan 3 dampak negatif. Ya, ketika dia stres nggak ikhlas itu, akhirnya apa? Makan tidak enak, tidur tidak, mandi tidak basah. 3 ya. Ingat 3 itu? Iya, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak apa enak? Tidak nyenyak. Mandi tidak basah. Kenapa mandi tidak basah? Yang namanya orang stres tuh, walaupun dia sudah masuk kamar mandi, dia lupa dengan airnya karena puyeng pikirannya. Pernah panjenengan kayak gitu? Udah stres puyeng aku mau mandi. Tiba-tiba merenung, nggak pegang-pegang kerannya aja ya. Saking apa nih bu? Stres. Ketika keluar 1 jam, loh katanya nggak mau mandi kok masih kering, nggak basah. Nah, gara-gara apa? Hatinya sakit, sehingga merembet kemana-mana, ke kepala jadi puyeng, merembet ke kaki jadi Rematik. ya. Apa kalau kayak kesemutan, ke badan jadi greges, ke telinga jadi budak. Ya, jadi nggak bener semua. Kalau hatinya nggak ikhlas itu nggak enak banget. Ya, makanya orang yang mukhlis itu nggak mempan digoda setan. Nah, setan sini mengakui gitu. Ya, illa ibadakal mukhlasin. Setan mengakui, ya Allah, aku akan sesatkan semua hambamu. Aku mampu menyesatkan semua hambamu, kecuali orang-orang yang ikhlas aku nggak mampu ya. Setan selingan dalam surat An-Nahl disebutkan. Nah, ya. Jadi ya sulit orang yang ikhlas itu ya berlatih, melatih diri ya menjadi orang yang paling apa? Ikhlas, lapang dada ya dalam apa kan? Ucapan apapun ya yang kotor-kotor ya, kepada kita, kemudian kita nyatakan lapang dada. Ya sulit tapi itu harus di training ya. Kalau sudah terbiasa enak. Maka ada satu buku bagus ya. Buku judulnya itu Cubic Leadership ya. Ikhlas itu, atau orang yang ikhlas itu bagaikan lautan dalam, samudra yang paling luas. Pernah nyebrang samudra? Pernah, samudra Pasifik ya, lautan Cina Selatan ya bu ya, muter kita terbang ya. Jadi samudra lautan dalam itu, katakan ini lautan dalam meja ini ya bu ya. Lautan dalam ini dikelilingi oleh jutaan sungai, sungai Surabaya, sungai Madura, sungai semua ya. Ketika lautan itu dikirimi oleh limbah-limbah kotoran industri dari berbagai sungai ya, sampah-sampah, kemudian apa lagi, bangkai-bangkai babi misalnya dulu beberapa tahun yang lalu ya di sungai Shanghai ya, ratusan ribu babi itu mengalir ke lautan Cina Selatan ya. Nah, jadi lautan itu walaupun dikirimi oleh kotoran-kotoran ya, melalui jutaan sungai-sungai, lautan nggak akan berubah nilai kelautannya ya. Maksudnya apa? Lautan tidak akan marah dengan pengiriman itu, pengiriman yang kotor-kotor ya bu ya. Kita juga demikian, kita diserang oleh berbagai orang sekeliling kita ya bu ya, dengan kata-kata kotor, misalnya bos ngomong ini, tetangga ngejek ini, bully ini, macam-macam bu. Maka kita hanya harus seperti apa tadi? Lautan dalam, welcome, punying. Nah gitu ya, punying, bahasa Jepangnya yo gosok ya,
ya gosok, ya. Welcome, ya. Jadi enak kayak lautan. Tetap tidak berubah nilai kelautannya. Airnya tetap rasanya apa? Asin. Pernah nyicipi lautan? Air lautan. Pernah berenang di laut? Mandi bukan Nah, asin. Walaupun di kiri dia tetap asin. Dan airnya tetap suci mensucikan. Nah, ini dia. Kemudian bangkai lautannya tetap halal. Nah, ya. Itu. Ini nilai laut, ya. Bukan bangkai babinya, bukan. Maksudnya penduduk lautnya itu walaupun sudah mati tetap dianggap sebagai halal. Kalau masih bagus kondisinya, ya. Iya, kita kan sering makan bangkai, ya. Bukan macam-macam ya. Ikan teri, wah enak banget itu. Kotoran-kotorannya di dalam semua itu ada semua masih. Kencingnya di situ, ya tainya di situ. Toh kita semangat makannya ya dia. Enak. Ya, tetap halal walaupun kurang baik. Oke. Jadi seperti itu. Wah, sudah habis waktunya. Shadaqallahul adzim. Sampai jam berapa?